Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu. Ibu, hari ini adalah jadwal praobservasi ya Bu ya. Ibu tampil observasi hari apa Bu? Hari Senin. Senin. Berarti hari ini betul ya Bu ya jadwal kita untuk praobservasi. Nanti aja Bu. Jadwal praobservasi ini sebenarnya Bu, saya sebagai observer itu ingin melihat nanti, ingin mengetahui persiapan Ibu pada saat sebelum observasi Bu. Nanti apa tujuan pembelajarannya, apa area pengembangan yang akan Ibu capai, bagaimana strateginya, metode apa yang Ibu gunakan, atau pendekatan apa yang digunakan, alat peraga apa yang disiapkan. Itu aja Bu hari ini. Boleh saya lihat RPP-nya dulu Bu. IPA ya Bu? Iya. Kemagnetan. Pasti praktek Bu. Mau gunakan alat peraga apa Bu? Alat peraga kalau untuk praktiknya itu saya menggunakan 1 buah baterai, kawat tembaga, paku, dan magnet serta mistar. Ini cara membuat magnet ya Bu ya. Itu materinya Bu. Sekarang saya mau tanya tujuan pembelajarannya nanti Bu pada saat observasi. Pada saat observasi nanti tujuan pembelajaran saya itu adalah menjelaskan tentang cara-cara membuat magnet, yaitu dengan 3 cara, melalui menggosok, melalui induksi, dan melalui aliran arus listrik. Jadi nanti area pengembangan yang ingin dicapai pada saat observasinya apa Bu? Apa yang diharapkan dari siswanya? Yang saya harapkan dari siswa bahwa pemagnetan tersebut dapat dibuat dengan 3 cara, sehingga siswa dapat memahami berarti magnet dapat dibuat dengan 3 cara dengan melakukan praktikum yang telah mereka lakukan. Tadi Bu ya, cara digosok Dengan induksi dan aliran arus listrik. Berarti pada saat strategi Bu ya yang saya tanya nih Bu, pada saat pembentukan kelompoknya itu gimana Bu? Karena kata Ibu tadi ada 3 kan pembuatannya, apakah dipisah-pisah setiap kelompok berbeda gitu atau seluruhnya? Seluruhnya 3 cara membuat magnet itu seluruhnya dikerjakan oleh kelompoknya masing-masing. Nanti mereka presentasi dengan sampel yang 3 tadi, yaitu dengan yang 3 cara tadi. Jadi satu kelompok tetap melaksanakan praktikumnya 3 cara tadi, tapi saat presentase diacak mana yang duluan tampil dan duluan mengerjakan di antara ketiga praktik yang dilakukan. Nah pada saat tampilnya nanti Bu, apakah mereka mempraktekkan ulang atau mereka hanya mempresentasikan hasilnya atau mereka mendemonstrasikan ulang gitu? Pertama mereka saya tunjukkan di layar dulu tentang caranya di YouTube. Setelah itu saya ulang dengan cara demonstrasi. Kemudian perwakilan dari kelompoknya masing-masing itu saya suruh mengambil LKPD. Gitu ya Bu ya. Berarti Ibu sudah terbayang ya Bu ya, apa yang perlu Ibu persiapkan nanti. Kalau saya dengar tadi Ibu akan menayangkan YouTube-nya, berarti Ibu akan memerlukan LCD Bu ya, infocus, speaker terutama ya Bu. Oke Bu, makasih ya Bu ya. Semoga sukses hari Senin observasinya. Makasih Bu. Mrs. Selamat pagi Bu. How are you? I'm great now. Mrs. hari ini kita jadwal untuk praobservasi ya Mrs. Mrs. ini merupakan guru mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah kami di SMP Negeri 3 Palembang. Jadi Mrs. yang mau Ibu tanyakan itu mengenai persiapan Mrs. sebelum observasi pada hari Senin nanti gitu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya apa Mrs? Untuk kelas 9 semester saat ini, itu semester 2, kami pada materi passive voice. Passive voice itu kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat pasif. Jadi tujuan dan mempraktekkan kalimat pasif itu sendiri dalam pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari melalui contoh peragaan dari guru terlebih dahulu, kemudian contoh peragaan dari siswa secara langsung di
depan kelas. Menarik ini. Kalimat membuat kalimat pasif, Pasif, berarti iya. kan membuat kalimat pasif tapi menggunakan alat peraga nih ya. Coba bisa diilustrasikan gitu sedikit Mrs. Contohnya alat peraganya peragaan langsung, demonstration. Siswa Peragaan. berarti. Contoh misalnya Bu, nanti saya di kelas itu memperagakan saya sedang membuka pintu misalnya. Kalau saya sedang membuka pintu, bagaimana kalimat pasifnya? Begitu juga nanti ada tampilan siswa lagi meragakan sesuatu. Dari situ kita ambil kira-kira kalimat pasifnya bagaimana. Kayak Gitu. bermain peran ya berarti ya. Demonstration. Iya, Mrs. Nah, area pengembangan yang mau Mrs. capai di sini apa yang diharapkan dari siswa? Yang saya fokuskan untuk bahasa Inggris nih Bu, kita mengucapkan sekarang, mengucapkan kemarin, mengucapkan yang akan datang itu kan beda Bu, Ya, versi kalimatnya. Jadi saya untuk materi kelas 9 itu berfokus pada 4 waktu Bu. Waktu kalau bahasa kerennya itu tenses gitu. Jadi nanti saya akan mengasih gambaran sama anak, nah kalau kita ngomong sekarang tuh nggak seperti itu, kalau kita ngomong yang akan datang tuh seperti ini, terus kalau kita ngomong kejadian yang sudah lewat itu seperti ini, nah begitu. Jadi nanti pasif voice itu akan kami uraikan ke dalam bentuk 4 tenses, yaitu waktu yang sedang terjadi saat kita berbicara itu present continuous, kemudian waktu yang telah terjadi itu saya ambil present past tense saja, simple past tense. Kemudian waktu yang akan datang itu simple present future tense gitu. Jadi saya batasi 4 tenses. Ya, berarti kalau dilihat ini kan memang basic ya, Ya, basisnya. Jadi tetap maunya praktis dan mereka tetap bisa memahami mengenai tenses tadi, itu, simple present-nya dan lain-lain. Jadi ya. makanya kita ke tenses dulu Bu. Ya. Kalau tenses ini kalimat pasifnya begini, tapi sebelum ke kalimat pasif Bu, saya pancing dulu ke kalimat aktif dulu. Kalimat aktifnya udah dipelajari. Belum. Oh, belum. Jadi nggak apa nanti kan aktif dulu, kan aktif kan biasa sehari-hari. Saya sedang baca sudah biasa. Kalau kalimat aktif itu kan yang titik fokusnya kan subjek, tapi kalau kalimat pasif itu yang titik fokusnya objeknya. Keren. Nah Bu, untuk strateginya yang dipersiapkan nanti apa aja? Yang pertama, yang minimal saya harus jelaskan dulu, kognitif kita anak, arah kognitifnya anak tuh kalimat pasif tuh yang bagaimana gitu. Terus itu kognitifnya ya, kalimat aktif tuh yang bagaimana nih ya gitu. Terus apa bedanya gitu. Setelah ada konsep kalimat aktif ke pasif, baru kita jelaskan ke tenses waktu dulu. Kalau waktu present continuous itu rumusnya gini-gini, cara membuat kalimat pasifnya seperti ini. Dengan cara tadi ya Bu ya. Dengan cara sampelnya anak sendiri yang langsung. iya, demonstration. Oke, makasih ya Mrs. ya, keren banget nih hari ini. Semoga hari Senin berjalan dengan sukses. Kami ya Selasa ya? hari Rabu Bu, tanggal 12. Oh, hari Rabu ya, nggak apa-apa. 12 Bu, ya. Hari Rabu ya, sukses selalu. Makasih ya Mrs. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak ya, hari ini kita akan melaksanakan percakapan untuk pra-observasi ya Pak. Ya, Kalau boleh tahu Bapak observasinya ya Bapak? observasinya hari Selasa Hari Selasa ya Pak ya? di jam pertama karena jam kedua itu ambil Oke, mata pelajarannya apa Pak? PJOK. Oke, saya mulai ya Pak ya. Ya, Untuk tujuan pembelajarannya gimana Pak? Apa tujuan pembelajarannya yaitu kami memilih senam irama. Jadi untuk mengembangkannya siswa nanti disuruh menciptakan gerakan-gerakan. Jadi kita supaya bisa menghasilkan kreatif. Berarti tujuan pembelajarannya siswa mampu menciptakan atau kreativitas ya, kreativitas. untuk senam irama. Ya. Jadi senam irama ya Pak. Itu Ya. berkelompok atau individu? Berkelompok nanti Berkelompok. kita diskusikan Heeh. dengan anak dibentuk kelompok-kelompok, kemudian anak berdiskusi selama 5 menit, kemudian mereka
mempraktikkan gerakan tersebut. Oke. Nah, area pengembangan yang hendak dicapainya apa Pak? Apa yang Bapak harapkan dari siswa nanti pada saat TP-nya ini, tujuan pembelajarannya ini? Tujuan pembelajaran ini diharapkan anak dapat melakukan senam ini secara berkelompok dengan baik. Nanti bisa kita kita diteruskan dengan kegiatan-kegiatan waktu hari Kamis. Jadi hasilnya itu Diaplikasikan di hari Diaplikasikan, Kamis ya. senam irama ya Pak Iya. ya. Berarti yang mau diperkuat psikomotoriknya ya Pak, Iya. keterampilan mereka. Iya. Nah, strategi yang dipersiapkannya apa aja Pak? Dari mulai metodenya apa aja, pendekatannya apa aja, terus kata Bapak tadi kan secara kelompok. Nah, Iya. gimana nih ilustrasi kegiatannya? Ilustrasi. Kelompok nanti apakah mereka nanti didampingin oleh Bapak sendiri atau didampingi oleh tutor sebaya mereka? Nah, jadi untuk apa namanya tadi? Strategi. Metodenya apa? pembelajarannya, metodenya ini. Jadi kita yang pertama itu memberikan contoh dulu, saya sendiri sebagai pembimbingnya atau modelnya, Bapak karena yang ya karena observasi. tidak menggunakan Iya. buku nantinya, Iya. jadi langsung Nah, sebagai modelnya saya beritahu bagaimana gerakan-gerakan kaki, gerakan tangan, kemudian dikombinasikan sehingga nanti gerakannya itu menjadi luas dan baik, kemudian kompak gerakannya dalam suatu kelompok itu, sehingga nanti baru kita menggunakan irama lagu, sehingga terciptalah nanti suatu senam irama yang baik. Berarti untuk tujuan pembelajaran ini Pak ya, satu tujuan pembelajaran ini kira-kira apakah bisa tercapai dalam satu hari aja Pak? Kalau satu hari belum, mungkin kalau satu gerakan bisa, satu kelompok Satu satu gerakan. gerakan nanti. Oh iya berarti Bisa tujuan di sana. pembelajarannya Ya. ditulis nanti Pak ya, satu Iya. gerakan maksud saya. Iya, nanti ya seperti itu. Nanti kita sudah praktek ya, atau nanti anak-anak tuh maju berkelompok itu mewakili satu untuk mempraktikkan satu gerakan. Kemudian terakhir kita menggunakan gerakan ini nanti kita nilai. Iya. Berarti Bapak tertulis ada, praktek juga Iya. ada. Memang harusnya praktek saya. Ya, karena ini Excitednya puasa. di mana Pak? Siswa tuh lebih senangnya tertulis atau praktek Pak? Kalau olahraga. Kalau tertulis ya senang juga Objektifnya ya, anak Pak, ya. ya. Cuma kalau hari-hari biasa karena jam itu terlalu banyak ya Lebih untuk- senang praktek. Iya, lebih senang praktek. Iya. Makasih ya Bapak Iya. ya. Makasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Hari ini saya mau melakukan percakapan praobservasi Pak. Kalau boleh saya tahu Bapak observasinya hari apa Pak? Selasa, Selasa ya Pak ya. Selasa. Mata pelajarannya Pak? Ilmu pengetahuan sosial IPS terpadu. Model ajarnya kayaknya ini udah lengkap banget. Udah ajar kelas berapa Pak? Kelas 8. Kelas 8. 82. Kurikulum mereka ya Pak. Oke, mana yang belum saya tanya? Yang semester 2. Oh di semester dulu. Oh ini ya, tinggalin aja nanti Pak, nggak apa-apa. Oke Jadi Pak. di sini ada yang terlewat. Kalau dicap. Oh iya, udah dicap ya. Lokasi waktu itu apa tuh TP? Oh, Prota, di Prota ya, program Iya. tahunan. Ini kan ada semester 2 dan semester 1. Nah, ini kan genap. Oke Pak. Kita mulai ya Pak ya. Praobservasi ini Pak sebenarnya ini percakapan untuk apa ya? Untuk melihat kesiapan Bapak pada saat sebelum observasi Pak. Nah di sini saya mau tahu dulu Pak apa tujuan pembelajarannya pada saat nanti observasi Pak. Tujuan pembelajaran di sini diapakan supaya siswa itu dapat menganalisis proses pendewasaan atau kedatangan Jepang di Indonesia.
Nah ini yang suka bingung nih di IPS nih tentang kemarin tentang apa Pak? Waktu itu kita pernah yang kelas 8 masuknya apa tuh Pak waktu itu? Yang Ibu pernah yang di sini. Apa di sini? Kedatangan bangsa Barat Iya waktu ke itu. dunia Nah timur. kedatangan bangsa Barat Pak ya, itu saya cukup bingung waktu itu. Apa sih kira-kira alat peraga yang akan digunakan oleh guru sejarah ya pada saat itu? Ternyata Bapak menggunakan peta ya Pak Peta, ya waktu itu ya saya ingat. Nah kalau ini Pak, apa alat peraga yang akan digunakan ini Pak? Ini alat peraga yang digunakan di sini gambar-gambar tentang penderitaan rakyat Indonesia pada masa kedatangan Jepang. Oh, berarti menggunakan carta kayak gitu ya Pak ya, gambarnya udah dipersiapkan Pak. Ini seperti ini, nah, bukan ini penderitaan rakyat. Dan apa di sini. Gerakan nasional pada masa pendidikan Jepang, kebijakan menganalisis kaum pergerakan terhadap. Jadi nanti area pengembangan apa yang diharapkan dari siswa melalui Pak ya strategi yang Bapak gunakan tadi kan ini menggunakan carta, gambar-gambar gitu. Apa yang Bapak harapkan gitu dari siswanya? Supaya siswa itu menyadari bagaimana tokoh-tokoh kita dalam rangka memperjuangkan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Seperti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jepang itu seperti rumusan, kerja paksa yang dilakukan, termasuk saya memberikan contoh-contoh tentang kegiatan-kegiatan Jepang itu seperti pembangunan Ampera. Pembangunan Ampera itu kan pada masa Jepang. Dan pengertian daripada Ampera itu juga amanat penderitaan rakyat. Bahkan saya juga menjelaskan kepada siswa-siswi tentang pendapat-pendapat yang kolot. Pendapat-pendapat yang kolot, misalnya setiap ada pembangunan tersebut adanya tumbal itu bukan tumbal. Bahkan sampai saat ini masih ada tumbal. Nah, di situ saya jelaskan Nggak ada itu Pak. tidak ada sama sekali, Bu. Karena pada masa itu kan pembangunan Ampera itu pada saat Romusa itu tanpa gaji, tanpa dikasih makan, kerja siang malam, kerja paksa Romusa. Kan sambil bekerja ngantuk nyampak, sedangkan mulai hidup nyampak langsung Itu. begitu ditumpah. Waktu pergantian sip berikutnya dia aduh kepala itu tumbal. Nah pendapat itu yang saya hilangkan pada Ya, siswa-siswa. menjelaskan nanti ya Pak ya. Kalau untuk menjelaskan yang seperti ini Pak, kira-kira tantangan apa yang Bapak dapatkan nanti? Ya segala sesuatu itu pasti banyak, Bu, tantangan. Ya tantangan-tantangan yang seperti itu misalnya mungkin banyak anak-anak siswa-siswi membantah tentang adanya tumbal tadi karena sudah bermasyarakat, Bu. Sudah bermasyarakat. Nah untuk mengubah sistem yang demikian itu mungkin dia berpikir lebih apa betul apa benar atau salah pendapat yang demikian. Tadi ya Iya. Pak ya pengetahuan. Karena memang sudah tertanam, Bu, dari dulu bahkan sampai saat ini masih itu tantangannya. Nah Pak, di sini kan saya lihat Pak ya, indikator soalnya siswa bisa menguraikan proses penguasaan Jepang di Indonesia, gitu Pak. Kemudian menguraikan kebijakan pemerintah militer Jepang. Bapak menggunakan LKPD nggak Pak pada saat ini? Menggunakan, Bu. Nah Pak, supaya menarik gitu Pak. Artinya kan gini, kalau saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi, Bapak tuh menginginkan siswa itu bisa menjelaskan gitu kan Iya, Pak ya. iya, iya. Menjelaskan bagaimana nih Romusa di zaman dulu, bagaimana nasib para rakyat pada masa kependudukan Jepang. Nah, terutama sampel tadi bagus banget kontekstualnya di Ampera ya Pak ya, amanat penderitaan rakyat tadi. Gimana kalau LKPD-nya Pak dibuat kayak dalam bentuk susunan gambar gitu Pak. Nah, jadi di susunan gambar ini nanti Bapak bisa meminta siswa ke depan gitu menjelaskannya satu-satu agar lebih menarik, maksud Ibu kayak gitu Pak. Bisa minta tolong Pak Rama nanti dibuat dalam bentuk gambar, memang gambarnya tapi gimana ya, mereka memilih gitu Pak, maksud saya nanti Bapak buat kelompok, nah mereka memilih gitu di antara gambar-gambar yang Bapak buat ini. Nah, apa yang mereka ambil itulah yang mereka akan jelaskan di depan itu gitu. Ibu tuh berharapnya seperti itu Pak.
karena ini apa ya, sama kayak hafalan ya Pak ya, memang harus kuatnya IPS ini ke hafalan gitu Memang mereka. bisa dikatakan Iya, 75%. hafalan semua, nggak bisa. Jadi alat peraga itu hanya penunjang aja Iya. sebenarnya Pak. Nah, cuman Ibu harapkan supaya ada alat peraganya yang memang konteks Pak. Iya. Bapak bisa ngeprint gitu Pak nanti. Nah, mereka milih gitu Pak. Nah, saya udah terbayang nih, mereka nanti akan menjelaskan, setiap kelompok itu wajib menjelaskan satu persatu tentang ini tadi, masa kependudukan Jepang, biar mereka tahu gitu, biar nasionalismenya lebih tinggi lagi sih sebenarnya. Ini memang lebih ke situ kan Pak, aplikasinya bagaimana penderitaan rakyat pada masa Jepang. Kalau sekarang mereka hanya menikmati gitu kan, menikmati, tapi sekarang apa ya Pak, yang moralitasnya udah mulai turun gitu. Jadi di sini Pak harapkan bahwa benar-benar bisa nanti supaya anak tuh mengeksplor dirinya Pak nanti. Itu zaman sekarang ini dalam tanggung jawab dia itu hilang. Nah itu Rasa Pak. tanggung jawab tidak ada sama sekali. Nanti itu yang mau kita tanamkan juga nanti ke siswanya, bisa Bapak. Dia bisa ikut nanti pada hari Selasa ya Pak ya. Nah, Selasa itu bisa di print gitu Pak. Nah, print satu lembar ini aja. Nah, mereka nanti jelaskan gitu. Keren, bagus ini. Karena memang IPS itu nggak bisa nih, metode hafalan itulah pasti harus. Itulah saya bilang dengan anak-anak, apabila guru IPS itu banyak diem, Nggak bisa. nggak bisa. Iya betul. Karena beda dengan ilmu eksak. Betul. Kalau saya lihat ini tadi, memang udah terbayang saya. Bapak ini mau menjelaskan ini. Saya Pak Ampera nih, apa yang akan mereka jelaskan pada zaman ini, apa yang kamu temukan masa kedudukan Jepang itu, kata Bapak tadi. Tapi sebelumnya kronologis. Bapak ini kan dulu, ya gitu Pak maksud saya. Ya Pak ya. Oke Pak ya. Makasih Pak ya. Yo, assalamualaikum Pak. Bukaan untuk ruang sisi lengkung. Terus area pengembangan yang hendak dicapai ini apa Bu? Pengembangannya Iya. bukan luas permukaan tabung. Kan tabung itu ada yang saya akan bahas, tabung yang tertutup dengan tabung yang tidak tertutup. Nanti dari situ kita pakai mengukur kedua tabung itu. Apa beda-beda nanti tabungnya. Dengan menggunakan media tadi ya. Kita menghitung luas permukaannya. Ya, konteksnya Nah, gitu ya. nanti anak dibuat kesimpulan kalau rumus untuk tabung tertutup gimana, untuk tabung yang tidak tertutup gimana. Berarti kalau saya simpulkan area pengembangan yang hendak dicapai kognitif dan psikomotoriknya juga ya Bu ya. Kalau nunggu dari Ibu tadi strategi yang dipersiapkan Ibu, metodenya apa tadi Bu menggunakan? Metode nanti menggunakan ada di sini metode diskusi kelompok, Diskusi kelompok jawab, tadi Bu ya. Berapa kelompok tadi Bu? 5 kelompok. Oke. Oke Bu ya, terima kasih ya Bu ya. Semoga pada saat observasi nanti sesuai dengan percakapan kita pada tahap prasopervisi ini, di mana tujuan pembelajarannya harus konsisten ya Bu, bahwa Ibu akan menggiring siswa untuk menemukan rumus luas permukaan bangun ruang sisi lengkung, di mana Ibu akan mengambil satu dulu ya Bu ya, tabung gitu ya. Area pengembangan yang akan Ibu capai tadi dari segi kognitif dan psikomotoriknya ya Bu. Strateginya tadi discovery learning dengan diskusi. Oke. Ya, terima kasih ya Bu ya. Semoga sukses pada saat hari Senin ya. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, terima kasih untuk wawancara percakapan pra observasi hari ini. Saya sebagai observer ini menanyakan gimana perasaan Bapak Ibu setelah diobservasi ini. Apakah Bapak Ibu merasakan ada tujuan yang percakapan pra observasi ini? Mulai dari Bapak dulu ya, Pak Amri. Apa tuh Pak perasaannya Pak setelah kita melakukan percakapan tadi gitu Pak? Perasaannya pertama sudah legoh. Ibaratnya itu kalau disuruh cabut. Iya. Belum lah. Iya, walaupun ini supaya lebih lego. Iya Pak ya. Apa hasilnya undang-undang yang ada segala macam yang tertekan bisa
melepaskan. Nah, itu ya, Bu. Pak Kana. Iya, dengan adanya observasi ini saya senang sekali karena selama ini kami tidak pernah dipanggil seperti ini. Iya, baru ini. Buka kartu namanya. Iya, saya kan tidak pernah kan? Jangan buka kartu, Les. Hah? Tentu ya. Senang buka kartu begitu. Pokoknya senang sekali. Nah, jadi kami bisa belajar lebih baik lagi. Lebih seperti itu. Terima kasih ya Pak. Ziz gimana dulu? Saya pribadi senang karena itu terbuka di antara kita, antara observer dan yang diobservasi. Menurut saya ada hikmahnya sih Pak. Dari tindakan observasi ini kurang lebihnya minimal observer tahu gambaran yang akan dilakukan oleh si yang akan dilakukan oleh yang mau diobservasi di kelas. Kira-kira apa yang direncanakan dan apa yang dilaksanakan antara praobservasi tadi kira-kira sinkron atau tidak, atau keluar atau melenceng atau tidak. Jadi saja kira-kira seperti itu. Jadi dengan demikian pengarahan dan tujuan yang akan dilaksanakan itu minimal kita bisa jangan melenceng dari yang rencana semua. Itu saja Bu. Terima kasih. Bu, mereka Sama tadi dengan melalui observasi kami sebagai guru sangat senang sekali, sehingga kami juga bisa menilai diri kami sendiri, dan juga nanti pada saat di kelas apa-apa yang kekurangan daripada kami dapat memperbaikinya. Dan dengan melalui observasi ini sangat bagus dan baik sekali Bu. Jadi siswa nanti juga dalam mendapatkan ilmu dari guru terarah, apalagi kalau melakukan misalnya antara teori dengan praktik, sehingga mereka menyukai mata pelajaran tersebut. Karena kalau mereka menyukai mata pelajaran tersebut, insya Allah mereka akan dapat meningkatkan pengetahuan yang lebih baik lagi. kasih Bu. Bukan ini. Makasih ya Bapak Ibu untuk wawancara praobservasinya hari ini. Semoga pada saat pelaksanaan observasinya sukses selalu Amin. dan pembelajaran berorientasi pada peserta didik ya Bapak Ibu ya. Makasih.